Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, barangkali ada di antara kita yang pernah menyaksikan siaran di televisi. Ada seorang bapak yang meninggalkan istri dan anaknya yang ada di dalam kandungan tanpa rasa tanggung jawab, sehingga si istri merasa galau, merasa stres di dalam hidupnya dan mengambil langkah yang tidak logis, langkah yang ngawur oleh karena ditinggalkan oleh suaminya. Barangkali juga kita pernah menyaksikan atau melihat baik di televisi atau di dalam kehidupan nyata di sekitar kita, ada bapak yang memperkosa anak gadisnya sendiri dan dilakukan bahkan berkali-kali disertai dengan ancaman dan sebagainya. Ada orang tua, ada ayah yang berlaku demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya lebih banyak di dunia ini bapak yang bertanggung jawab, bapak yang baik, bapak yang mengasihi anak-anaknya. Dan saya percaya saudara yang menyaksikan video kali ini adalah orang tua, adalah bapak yang bertanggung jawab, bapak yang mengasihi anak-anaknya. Sehingga kita melihat, saya percaya ketika Bapak Ibu dulu menantikan seorang putra, maka atau putri, ketika ada di dalam kandungan, Bapak Ibu Saudara semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Bapak Ibu sudah siapkan nama untuk anak saudara. Bapak Ibu sudah siapkan dan beli perlengkapan bayi yang diperlukan, baik pakaian, baik sabun, bedak, dan sebagainya, kamar, ranjang, semua sudah disiapkan. Saudara berikan yang terbaik, barang-barang yang berkualitas untuk anak saudara, karena saudara mengasihinya. Mari kita renungkan sabda Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang tertulis di kitab Mattityahu atau Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Mattityahu atau Matius pasal 7, maksud saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara, ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, ada bapak, ada orang tua yang tidak memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Tetapi secara umum, secara keseluruhan, secara garis besar, kebanyakan orang tua, kebanyakan seorang ayah akan memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-9, atau siapakah manusia dari antara kamu yang jika anaknya meminta roti, malah dia memberi batu kepadanya? Tidak mungkin, saudara. Ketika seorang anak meminta kepada ayahnya, minta roti bapak, maka bapaknya ngasih batu, makan batu. Tidak mungkin kan saudara. Pasti akan diberikan roti kepada anaknya. Dan jika dia meminta ikan, malah dia memberi ular kepadanya. Ini sangat mustahil, sangat tidak mungkin diberikan oleh orang tua yang normal, orang tua yang sehat. Pasti akan berikan, kalau anaknya minta ikan ya dikasih ikan. Kalau pun belum mampu untuk memberikan ikan seperti yang dikehendaki oleh anaknya, tidak mungkin dia memberikan ular kepada anaknya untuk dimakan. Apalagi ular berbisa dalam keadaan hidup, itu satu hal yang mustahil, saudara. Tuhan Yesus katakan sekali lagi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara semua, kita semua memiliki Bapa di surga, Bapa yang baik yang akan memberikan kepada kita apa yang baik yang kita minta kepadanya. Tentu dengan perkenanan Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan yang tidak baik bagi kehidupan kita. Dikatakan di ayat 7, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap yang meminta dia menerima, dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk ia akan dibukakan. Kita meminta kepada Bapa kita di surga, kita beriman, kita percaya bahwa Dia akan memberikan kepada kita
Karena kita mengetahui, kita mengalami bahwa Bapa yang ada di dunia ini sejahat-jahatnya mereka saja bisa memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Terlebih lagi Bapa kita yang ada di Samayim, Bapa kita yang ada di surga, saya percaya memberikan yang baik bagi kita. Namun kita bukan hanya meminta, tetapi kita harus mencari, saudara. Kita tetap harus berusaha. Kita bukan hanya berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita harus mencari, kita harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan yang kita minta. Tentu saja bukan memaksakan kehendak kita. Tentu tidak dengan kita mengandalkan diri kita, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan pada hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara inginkan dan minta kepada Bapa kita di surga. Namun mari percaya, barangkali kita sudah tidak punya Bapa di dunia ini. Kita punya Bapa di surga yang punya segala sesuatunya. Dan saya percaya Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi saudara dan juga saya. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Amin. Haleluya.